Meet Medicine, the cloud modular sofa, captivating the softness of a fluffy cloud. Brings you an ultimate comfort and relaxation like no other. Elevates your everyday moments into precious memories. Medicine gives you endless possibilities to create your own statement pieces in the living room. Yang berjudul Tari Sige Pegunten. Salah satu tarian kreasi yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini perpaduan budaya antara dua suku Lampung, yakni perpaduan dan Saibatin. Tarian ini dilakukan untuk menyambut tamu agung, tamu kehormatan, dan dipentaskan dalam setiap pembukaan acara baik formal maupun non formal. Berikut kita saksikan bersama dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan Tari Sige Pegunten.
saksikan bersama pada hari ini sebuah persembahan tari Sige Pengunten yang merupakan ini adalah salah satu ciri khas dari Bandar Lampung yang merupakan suatu tarian penghormatan dan penyambutan seluruh tamu undangan yang telah hadir khususnya di siang hari ini. Bapak dan Ibu, untuk menambah semangat kita di siang hari ini boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah dari semua tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat datang kepada insan Sang Bumi Rua Jurai di Bumi Sriwijaya. Alangkah indah Sungai Musi di tengahnya Jembatan Ampera. Terimalah kami ucapkan selamat datang Kepala Dinas Pariwisata di Bumi Sriwijaya yang tercinta. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Diansa SEMM. Selamat datang Bapak. Senang sekali dapat berjumpa tentunya pada hari ini di Kota Palembang. Dan juga kami menyapa pada hari ini yang kami hormati Dewan Pimpinan Daerah Asita Lampung, Bapak Sofian Aris SE SPD EPD. Selamat datang juga kami ucapkan tentunya pada hari ini yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Kami menyapa Bapak Muhammad Irwan Nasution. Selamat siang Bapak, selamat datang di Bumi Sriwijaya. Senang sekali pada hari ini dapat berjumpa kembali. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran. Hadir juga bersama dengan kita semua Bapak Fahmi Fadila. Selamat siang Bapak. Tentunya kami juga menyapa yang kami hormati Dewan Pimpinan Daerah Asita Kota Palembang. Bersama dengan kita semua telah hadir Bapak Anton Wahyudi SE. Selamat siang Bapak. Dan juga kami menyapa General Manager dari Tribun Sumsel, ada Ibu MF Ririn Kusuma Wardadi. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ririn. Dan juga kami menyapa rekan-rekan dari tenan partisipan serta tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun ini adalah momen istimewa untuk kami menyapa seluruh tamu undangan yang telah hadir. Hadirin yang kami hormati sebagai adat Melayu dan untuk melestarikan kebudayaan adat istiadat kita, izinkan saya membuka rangkaian acara pada hari ini dengan sebuah pantun. Seiring balam serta berebah, bubut dan balam serta berpati. Seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon izin jika saya katakan tabe pun, jawabnya iya pun. Semuanya bisa bersama-sama kita ikuti ya. Bapak dan Ibu, tabe pun. Terima kasih. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat kebaikannya untuk kita semua yang ada di sini. Baik yang hadir dari Kota Bandar Lampung maupun kita yang hadir dari Kota Palembang. Dapat bersama-sama di rangkaian acara Travel Mart bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua. Tentu saja senang sekali Bapak dan Ibu, rangkaian acara akan kita mulai bersama pada hari ini Jumat 27 September 2024 dan Travel Mart 2024 kali ini akan berlangsung 2 hari dari tanggal 27 sampai dengan 28 September 2024. Jadi kami mengajak semua pengunjung dari Palembang Square Mall untuk langsung saja boleh untuk meninjau stand-stand kami yang telah hadir di sini. Baik dari travel yang sudah hadir maupun bisa melihat beberapa oleh-oleh ciri khas dari Kota Bandar Lampung. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa yang kita cintai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran. Kepada yang kami hormati Bapak Fahmi Fadila, disilahkan. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kurang tinggi. Nah ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Bapak Adiansah SEMH. Selamat datang Pak beserta rombongan di Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Kota Pempek. Kemudian yang kami hormati Bapak Sofian Aris SE SPD MPD, Ketua DPD Asita Lampung. Kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati Bapak M. Irwan Nasution selaku Ketua DPD Putri, Pak ya, panjangan tadi Putri. Kemudian yang kami hormati Ibu Erniwati Majaga selaku GM Tribun Lampung. Yang kami hormati Ibu Ririn Kusumawardani GM Tribun Sumsel. Yang kami hormati Bapak Anton Wahyudi selaku Ketua DPD Asita Kota Palembang. Kemudian yang kami hormati GM Santika Premier, Bapak mana tadi? Bapak Bau, lupa namanya tadi siapa Pak? Pak Baumeri ya Pak? Pak Baumeri Pak ya? Mohon maaf Pak kalau salah namanya. Iya. Terima kasih. Iya tadi ingatan aku Maumeri, Tari Maumeri. Kemudian yang kami hormati para pelaku pariwisata khususnya di bidang destinasi wisata, kemudian perjalanan wisata dan juga hotel, dan hadirin para undangan yang hadir sama-sama di sore hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita bisa sama-sama dapat hadir dalam rangka acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, yaitu Travel Mart di Kota Palembang. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin para undangan yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Sulaiman Amin,
yang seyogianya beliau setiap ada undangan travel dialog ataupun travel mart ini beliau pasti menyempatkan untuk hadir Pak Kadis. Namun dikarenakan pada waktu yang bersamaan beliau ada acara asesmen di mana seluruh eselon 2 kepala dinas di Kota Palembang ini sedang melaksanakan asesmen di LAN Bandung. Jadi sekali lagi beliau menyampaikan salam hangatnya untuk kita semua dan permohonan maaf beliau tidak bisa menghadiri acara telepermat pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara travel mart ini tentunya kami dari Dinas Pariwisata Kota Palembang sangat menyambut baik karena selaku pelaku pariwisata dalam hal ini pemerintah, tentunya kita mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan tugas kita dalam rangka mendukung terciptanya pariwisata yang ada di kota kita masing-masing, dan tentunya ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, kemudian juga memperkenalkan objek-objek destinasi wisata yang ada di kota masing-masing. Tentunya dari pihak pariwisata Kota Lampung tidak asing lagi, khususnya kita warga Kota Palembang yang mana mungkin kita iri lah ya kalau kita dari Palembang, karena Kota Lampung sejak dibukanya jalan tol kunjungan pariwisatanya cukup signifikan Pak ya, cukup signifikan. Khususnya kalau dari wisatawan Kota Palembang ini cenderung rata-rata mereka biasanya pasti berkunjung ke Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung perkembangan pariwisatanya sangat pesat, dan ini mungkin menjadi daya tarik juga dari pemerintah Kota Lampung dalam rangka mengimbangi kunjungan wisata di Kota Palembang. Nah, ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang menjajaki sekaligus memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung, sekaligus juga mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di Kota Palembang, Pak. Karena sebagaimana diketahui bahwa sebetulnya destinasi yang ada di Kota Palembang ini banyak, Pak. Setelah kami inventarisir mungkin lebih dari 76 destinasi wisata, namun yang baru terekspos itu baru 15 destinasi wisata, Pak. Itu yang katakanlah yang cukup dikenal dan cukup diketahui oleh masyarakat, khususnya pariwisata, khusus wisatawan lokal maupun wisatawan dari Nusantara. Kemudian tentunya pelaksanaan travel mart ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan pariwisata khususnya Kota Palembang dan Kota Bandar Lampung, sehingga ini menjadi keuntungan kita masing-masing, karena kita tahu bahwa kontribusi dari pariwisata pariwisata baik itu di Kota Palembang dan mungkin juga di Kota Bandar Lampung cukup signifikan, memberikan pendapatan asli daerah yang cukup besar secara tidak langsung, di mana kalau kita di sini pariwisata, sektor pariwisatanya pendapatan asli daerahnya sangat didukung oleh sektor pariwisata, terutama dari pelaksanaan event-event, Pak, event-event pariwisata, kemudian juga kunjungan hotel, kemudian juga dari parkir, sehingga ini cukup memberikan dampak positif dari peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan dalam travel mart ini bisa terjalin iklim komunikasi, kemudian saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi terkait destinasi wisata yang ada di kota masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang telah melaksanakan kegiatan travel mart di Kota Palembang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Palembang Square Mall yang sudah memfasilitasi sehingga terlaksana travel mart yang ada di Kota Palembang ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pantun ya. Tidak cukup, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada pantun. Setiap
sambutan. Hari Jumat makan pindang di warung terapung, lauknya ditambah brengkes dan sayur acar. Kami ucapkan selamat kepada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Semoga acara Travel Mart berjalan sukses dan lancar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Palembang yang sudah disampaikan oleh Bapak Fahmi Fadilah. Kami ucapkan terima kasih. Tentu saja rangkaian acara dari Travel Mart Pariwisata Kota Bandar Lampung telah diorganize dengan begitu baik ya oleh Tribun Lampung IO, tribunlampung.co.id dan Sriwijaya Perdana. Boleh tepuk tangan untuk Tribun yang sudah mengemas rangkaian acara kita selama 2 hari ini. Dan tentu saja terima kasih ada Ibu Ernawati di sisi sebelah kanan saya, GM dari Tribun Lampung ya, yang sudah hadir juga. Tadi kita sudah sempat berbincang-bincang sedikit nih seputaran dari Kota Bandar Lampung. Yang pastinya masyarakat dari Kota Palembang ini setiap kali berlibur sekarang itu ya, di Lampung kalau Sabtu dan Minggu itu platnya pasti sudah BG, Bapak mohon izin, sudah dipadati dengan BG semua. Siapa yang tidak tahu dengan Kota Bandar Lampung yang kaya akan pariwisatanya, destinasi yang sangat luar biasa, terkenal di segala penjuru dari Indonesia. Pokoknya kalau ngelihat ke sana itu tidak hanya plat mobil dari Bandar Lampung saja, namun sudah dari seluruh Indonesia, bahkan memasuki dan memadati Kota Bandar Lampung ini sendiri. Dan tentu saja pada hari ini untuk menambah semangat kita, menambah wawasan kita seputaran dari Kota Bandar Lampung, dan juga sekaligus nantinya akan membuka rangkaian acara dari Travel Mart Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Adiansa SCMMD, silakan diri kita tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam kami dari Lampung. Tabibun. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pemasaran Bapak Dr. Andes Fahmi Fadilah STMT. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang kami hormati General Manager Tribun Sumsel Ibu Ririn Kusuma Wardani. Yang saya hormati General Manager Tribun Lampung Ibu Erniwati Majada. Beliau ini adalah IO kita ya, memang biasa partner dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPD Asita Kota Palembang Bapak Antoh Wahyudi. Terima kasih Pak. Yang kami hormati General Manager Hotel Santika Primer Kota Palembang Bapak Suambare. Terima kasih Pak kedatangan. Yang kami hormati Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Lampung Bapak Muhammad Irwan Nasution. Beliau ini sekaligus pemilik dari destinasi wisata Lembah Hijau. Yang kami hormati perwakilan dari DPD Asita Lampung Bapak Sofwan Aris SE SPD MPD, undangan hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Palembang Square ini dalam rangka acara Travel Mart dengan tema Dari Lampung untuk Indonesia, yaitu pengenalan destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung, berada di ujung Pulau Sumatera dengan luas wilayah 169,2 km persegi yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kota Bandar Lampung sendiri merupakan kota perdagangan dan jasa, di mana saat ini sektor pariwisata adalah sektor yang sangat pesat perkembangannya. Kota Bandar Lampung memiliki potensi wilayah yang didukung dengan kekayaan alam, atraksi budaya, kuliner, destinasi yang beragam, amenities yang baik, serta dianugerahi dengan geografis yang sangat indah. Kita ada laut, kemudian ada daratan, kemudian ada perbukitan. Jadi kalau kita ingin melihat pesisir pantai yang ada di Kota Bandar Lampung, bisa melihat di tempat ketinggian, kita bisa melihat pesisir keseluruhan. Karena memang pesisir Kota Bandar Lampung ini bentuknya seperti tapal kuda, jadi setengah lingkaran gitu. Jadi kita bisa melihat dari ujung, ya, kemudian bisa melihat dari ke panjang gitu. Jadi keseluruhan pesisir kita bisa terlihat dari perbukitan kita. Untuk itu kita Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung saat ini mengadakan kegiatan Travel Mart, yaitu memperkenalkan dan menawarkan destinasi wisata, kemudian amenities, ya, termasuk perhotelan, UMKM, termasuk juga toko-toko oleh-oleh kita, kemudian paket wisata dari travel-travel kita, ya, yang ada di Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentunya patut bersyukur, ya, dengan adanya jalan tol yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Pemasaran tadi, dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini, ya, kita mempersingkat jarak tempuh, ya, dari Palembang ke Bandar Lampung dan dari Bandar Lampung ke Kota Palembang. Kalau dulu kita tempuh dengan waktu 10 sampai 12 jam, ya. Sekarang 3,5 jam sampai dengan 4 jam kita sudah tiba, ya, di lokasi tujuan kita. Oleh karena itu, ya, kita patut bersyukur. Kalau di weekend itu kita temui plat-plat kendaraan itu banyak yang dari Palembang, BG. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Kabid Pemasaran tadi, hotel-hotel penuh, ya, rata-rata semua penuh. Makanya kalau pesannya bisa harus lebih jauh-jauh hari, ya. Tapi sekarang semakin kesini hotel semakin banyak, Pak. Ada sekarang hotel, ya, bintang 5 kita yang berada di tengah kota di Jalan Raden Intan, itu mencapai 38 lantai. Grand Mercure, ya, namanya. Mungkin nanti bisa dicoba, Pak, ke Lampung, ke Bandar Lampung untuk menginap di Grand Mercure juga, dan juga hotel-hotel lain.
Sekarang sedang banyak berdiri hotel-hotel yang baru. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian, silakan berhubungan dengan para travel kita yang ada di Lampung, Bandar Lampung terutama, kemudian destinasi kita ini sebagian Pak. Ya mungkin lain waktu nanti kita bisa lebih banyak lagi membawa destinasi kita. Kemudian ada juga toko oleh-oleh ya yang beserta kita, kemudian ada perwakilan dari PHRI ya, dari hotel. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi keinginan dari Bapak Ibu yang berada di Kota Palembang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Travel Mart dengan tema dari Lampung untuk Indonesia secara resmi dibuka. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ya, seperti kata Kepala Bidang Pemasaran tadi, ya, tidak lengkap rasanya belum membacakan sebuah pantun. Ya, ini walaupun pantunnya tidak begitu bagus, ya, mungkin lebih bagus dari yang Kota Palembang yang sering buat pantun, ya. Tapi cakepnya digedein aja lah, ya. Kota Bandar Lampung kita berwisata. Cakep. Kain tapis kerajinan daerahnya. Cakep. Ayo bersinergi majukan pariwisata untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak tetap berada di tempat, karena pada saat ini kami akan mengundang yang kami hormati Kepala Bidang Pemasaran Bapak Fahmi Padilla. Kami persilakan berkenan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami juga mengundang perwakilan DPD Asita Lampung Bapak Sofian Aris SE SPD MPD. Kami juga mengundang Ketua DPD Putri Bapak Muhammad Irwan Nasution, dan kami juga mengundang DPD Asita Kota Palembang Bapak Anton Wahyudi SE. Silakan berkenan kepada Bapak. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita sudah dengarkan sebuah sambutan sekaligus membuka rangkaian acara dari Travel Mart Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dari Lampung untuk Indonesia. Dan sebagai ucapan terima kasih dari Kota Bandar Lampung kepada Kota Palembang yang telah menyambut hangat, tentunya rangkaian acara pada hari ini akan diberikan atau disematkan sebuah kain tapis yang telah kami siapkan. Kami persilakan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung kepada Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kepada Bapak kami persilakan, pelan-pelan Bapak mohon izin sambil melihat kamera. Iya, baik, sangat luar biasa dan istimewa sekali kain tapis yang telah disematkan. Dan selanjutnya akan dipakaikan kepada DPD Asita Kota Palembang Bapak Anton Wahyudi SE. Baik, bagaimana rekan-rekan kameramen sudah? Baik, silakan langsung saja diambil momen kita pada hari ini. Kami persilakan untuk mengambil tempat posisi 3, 2, 1. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi boleh lihat depan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu untuk terbukanya rangkaian acara dari Travel Mart Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dari Lampung untuk Indonesia, khususnya dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 September 2024 yang bertempat di Atrium Palembang Square Mall. So, untuk hari ini kita mengajak semua pengunjung dari PS Mall untuk langsung saja bergabung bersama dengan kami. Lebih kurang ada 10 partisipan yang sudah bergabung. Berkenan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang mewakili dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang
dan juga kepada seluruh tamu undangan kami persilakan untuk dapat mengikuti kepada semua yang telah hadir di sini berkunjung ke booth yang sudah kami siapkan. Lebih kurang ada 10 booth travel oleh-oleh yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk Anda semua yang mau liburan, nggak usah susah-susah lagi, sekarang langsung saja menuju ke booth-booth yang ada di sini. Dapatkan penawaran istimewa promo terbaik selama rangkaian acara ini berjalan. Baik, setelah ini Bapak dan Ibu, rangkaian acara akan kita lanjutkan kembali dengan talk show dari Lampung untuk Indonesia, yang mana kita akan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik kita pada hari ini. Setelah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk meninjau booth yang telah ada di sini khususnya, kami persilahkan untuk semua teman-teman partisipan nantinya dapat mengikuti rangkaian talk show yang akan kita ikuti bersama di atas panggung yang begitu istimewa pada kesempatan sore hari ini. Meet Medicine, the cloud modular sofa, captivating the softness of a fluffy cloud, brings you an ultimate comfort and relaxation like no other. Elevates your everyday moments into precious memories. Medicine gives you endless possibilities to create your own statement pieces in the living room. Baik, nantinya kita akan mengundang untuk seluruh narasumber naik ke atas panggung sembari masih menunggu dan menantikan kehadiran dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang masih berkunjung ke booth yang ada di sisi sebelah kanan dan kiri. Terlebih dahulu nantinya kami akan mengundang moderator kita yang akan membawakan rangkaian dari talk show menarik seputaran dari Lampung untuk Indonesia. Bersiap-siap untuk semua peserta dan juga semua tamu undangan, jangan beranjak pulang terlebih dahulu karena kami banyak sekali hadiah yang bisa kami berikan kepada Anda semua yang sudah hadir pada hari ini. Berkenan nantinya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk berkenan nantinya naik ke atas panggung ini menjadi narasumber kita, memberikan informasi seputaran dari Lampung yang sudah kita kenal bahkan ya. Silakan bersiap-siap setelah ini. Baik, kepada para tamu undangan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Silakan. Kepada seluruh tamu undangan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan kami ucapkan terima kasih juga atas kunjungan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran. Selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian acara dari talk show seputaran dari Lampung untuk Indonesia. Kami persilakan kepada moderator kita undang pada sore hari ini, Redaktur Seripo Tribun Sumsel, kepada Mbak Lisma Noviani. Disilahkan, boleh diiringi tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini kita bertemu dalam acara Travel Mart yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Kita akan menggelar sekitar 45 menit ya, sampai 1 jam tentang talk show. Seperti apa sih Kota Bandar Lampung menyiapkan segala sesuatunya buat para wisatawan, terutama untuk di Palembang dan juga di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu sendiri Lampung adalah provinsi yang terdekat dengan Kota Palembang. Semakin mudah akses ke Lampung dengan melalui jalan tol dan juga melalui dengan kereta api. Wah, ini sudah sangat-sangat dekat ya Lampung dengan Palembang. Nah, tapi Lampung ini nggak puas diri, jadi dia itu masih mau terus mensosialisasikan seperti apa pariwisata kota di
khususnya di Kota Bandar Lampung ya. Nah, jadi mari kita sama-sama ikuti talkshow hari ini. Mungkin ada yang ingin rencana mau liburan ke Lampung, ayo kita dengarkan bagaimana narasumber kita memberikan promosi-promosi apa yang akan kita lakukan. Ya, saya panggil satu persatu narasumbernya. Buka kopean dulu. Yang pertama ada narasumber Bapak Adiansah SEMH, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Silakan Pak, menempati salah satu tempat duduk. Lalu ada Bapak Bapak, saya paling cantik nih Bapak di sini. Ya, saya langsung aja Pak ke Pak Adi dulu deh. Pak Adi, jadi Lampung ini benar-benar viral kok di Palembang Pak. Jadi kalau setiap akhir liburan ya, akhir liburan sekolah, akhir tahun, apalagi mau lebaran, pas lebaran, itu pasti ngomongin Lampung. Jadi Pak gini, saya ingin tanya seperti apa sih Kota Bandar Lampung ya, mengurusi sektor-sektor pariwisatanya, terutama untuk tempat-tempat wisata, dan bagaimana juga strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam menyiapkan semua itu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya hormati, ini ada Pak Irwan ya, dari Putri, kemudian pemilik Jalan Lembah Hijau, pun ada dari Asita Lampung. Ya. Untuk Bandar Lampung sendiri, destinasi kita ada yang kita kelola oleh Dinas Pariwisata sendiri, dan ada juga yang dari pihak swasta. Ya, kalau dari dinas kita ada Sumur Putri, kemudian ada air terjun Batu Putu, kemudian ada hutan kera. Nah itu memang kepemilikannya punya pemerintah Kota Bandar Lampung, dan pengelolaannya juga oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Kemudian selebihnya dari swasta ini. Nah, alhamdulillah syukur saat ini untuk Bandar Lampung juga banyak tumbuh destinasi wisata yang baru ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita ada geografis kita ini ada laut, daratan, dan perbukitan ya. Untuk laut kita ada beberapa juga yang pantai ya, yang tumbuh mungkin sudah lama, tapi untuk dikelola yang secara baik itu ya baru-baru ini. Kemudian ada juga yang di perbukitan ya, ada tumbuh yang baru-baru ya, seperti Gubak Hill, kemudian Bukit Aslan ya. Nah ini ada lembah ini kita ada banyak ini. Pertama ada lembah hijau ini sebenarnya sudah lama ya, udah banyak pengunjungnya, dari mana-mana pengunjungnya ini lembah hijau. Dan beliau ini termasuk yang sangat support dengan pariwisata di Kota Bandar Lampung ya. Kalau ada kunjungan-kunjungan dari kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang dengan jubah besar ya, sering support kita beliau ini. Kemudian ada juga Lembah Suhita ya, yang di sana ada edukasi juga ya kepada pengunjung bagaimana cara mengelola dari
lembah-lembah itu ya, sehingga menghasilkan madu yang baik. Nah, kemudian selain itu memang di situ ada dikemas ya untuk paket-paket wisata juga. Kemudian dari pemerintah sendiri ya sangat concern dengan pariwisata ya, karena memang itu Kota Bandar Lampung adalah kota perdagangan dan jasa. Jadi salah satunya adalah ya, pariwisataan ini ya. Multiplier efeknya sangat banyak ya. Dengan adanya kunjungan wisata, hotel-hotel kita penuh terus ya. Kemudian kuliner kita ini sangat beragam, Mbak. Jadi karena memang di Bandar Lampung itu bisa dibilang kalau orang dari dulu bilang Indonesia Mini katanya. Oh iya, Iya, oke. Indonesia Mini karena memang semua Beragam ya. beragam di Ya. sana, semua ada ya. Makanya kuliner kita ini bermacam-macam ya, apapun aja di Kota Bandar Lampung ya. Kemudian tempat oleh-oleh kita banyak ya, beragam juga UMKM kita yang memang disupport oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Saya kira itu sementara, Mbak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Adiansah ya. Saya bergeser ke Pak Sofyan. Sorry nih Pak, ini jalannya apa? Bangkunya kecil jadi sempit ya Pak. Oke Pak Sofyan, sebagai pengusaha travel ya mungkin sudah berpengalaman ya. Apakah Anda melihat ada tren positif belakangan ini wisatawan yang datang ke Lampung terutama mungkin dari Palembang ya? Apakah sejak ada tol atau ada apa lagi? Terus kemudian perilaku seperti apa sih yang ada di wisatawan kita sekarang dan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang tergabung di Asita? Silakan Pak. Oke, sebelumnya selamat siang, menjelang sore ya. Oke, saya hormati Kepala DPD Asita dari Provinsi Palembang serta Kepala Bidang Pemasaran dari Provinsi Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, kemudian dari Ketua Putri untuk Bandar Lampung. Di sini saya mewakili Ketua DPD Asita karena memang beliau tidak dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas kalau kita berbicara mengenai travel agent untuk saat ini adanya tren positif. Semenjak adanya kita ada direct langsung tol dari Palembang ke Bandar Lampung. Sekarang ini masyarakat itu sudah mulai adanya perpindahan ketika weekend, ya kan, jadi weekend. Jadi setiap hari Minggu sekarang itu sudah nggak inilah, baik dari Lampung ke Palembang, ya kan, maupun dari Palembang ke Lampung. Sekarang sudah mulai setiap minggu itu untuk weekend, berlibur di mana sih? Di Lampung gitu loh. Tentu saja kalau kami dari Biro Perjalanan yang sudah terakreditasi ya terutama, apalagi Biro Perjalanan lokal. Jadi dalam tanda kutip itu ketika kita berpergian di suatu daerah itu lebih baik menggunakan Biro Perjalanan lokal yang sudah terakreditasi. Tentu saja ketika kita itu sudah bergabung dengan Asosiasi Perjalanan Asita, otomatis itu sudah berkredibel. Karena apa? Karena kami itu memang sudah memikirkan semuanya, baik keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya. Kan tidak hanya berdasarkan untuk melihat dari destinasi wisata, tapi kita juga memberikan keamanan, kenyamanan dalam bidang transportasi. Ketika kami memberikan paket-paket, tentunya kami juga memilih sarana transportasi yang kiranya itu layak dan baik untuk konsumen. Hari ini juga gabung dengan asosiasi transportasi seperti Sumek dan lain sebagainya yang senantiasa support dalam bidang Biro Perjalanan Pariwisata itu. Kemudian ini Kak, apakah perilaku itu tadi weekend ya, terus ada masa-masa ketika misalnya yang paling ramai dan apakah kesulitan ya agen travel dalam membungkus paket-paket ini? Oke, tentu saja kalau kami dari Biro Perjalanan khususnya Biro Perjalanan yang sudah berkredibel, kami siap. Mau weekend nggak weekend, ya kan, mau ibaratnya okupansinya mau tinggi nggak tinggi, kami sudah siap, ya kan. Itu pentingnya menggunakan Biro Perjalanan. Jadi kami memang sudah ada komunitas khusus ya, kami bekerjasama dengan komunitas khusus ketika di Bandar Lampung itu bagaimana, apalagi ketika kita bekerjasama dengan bidang perhotelan dan lain sebagainya, itu kami kan memang sudah ada punya
MOU tersendiri ya kan antara Biro Pariwisata dengan event-event tertentu dan agen-agen tertentu gitu. Oke. Jadi aman lah intinya ya kan. Mau peak season, mau nggak peak season ya, pokoknya Nggak masalah. nggak Ya, masalah ya. Siap sedia. Wah. Oke, saya bergeser lagi nih ke Pak Irwan. Pak Irwan adalah Ketua DPD Putri Lampung ya. Putri adalah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Nah nih Bapak bagaimana perkembangan di lingkungan Putri ya Pak ya, terutama dan juga mungkin ini juga mencakup perhotelan ya Pak ya, usaha perhotelan dan mungkin villa-villa ya. Oh destinasi, oke. Ya Bapak silakan Pak. Seperti apa perkembangan destinasi taman rekreasi yang ada di Lampung, dan katanya nih saya dengar ya Pak ya, kalau mau ke Bandung nggak usah mau ke Bandung deh, ke Lampung aja. Bandung udah mirip-mirip Lampung gitu loh. Bener nggak tuh Pak? Cek, oke. Baik Ibu, terima kasih. Saya ada mewakili dari DPD Putri Provinsi Lampung sekaligus pengusaha. Izin Bapak Kadis atau mewakili Bapak Ibu undangan dan dari Tribun Lampung Sumsel sendiri juga izin. Mengenai destinasi, kenapa harus ke Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung umumnya, ini karena beberapa keuntungan advantage yang didapat. Satu, aksesibilitasnya dapat dijangkau dengan tidak makan waktu yang lama, cuma 3,5 jam atau 4 jam sudah sampai Bandar Lampung, dan dapat ditempuh dengan beberapa macam moda transport seperti kereta api, juga transportasi darat untuk bis, travel dan lain-lain. Jadi berangkat dari Palembang subuh jam 5, jam 8 sudah sampai di Bandar Lampung, cuma 3,5 jam sudah sampai insya Allah. Dan kembali maghrib sudah ada lagi di Palembang lagi. Kenapa mesti ke Bandar Lampung? Bandar Lampung mempunyai banyak lagi beragam destinasi, kurang lebih ada 31 destinasi alam buatan ya? Oke. Dan juga sifatnya water sport seperti pantai, juga ada buatannya seperti water park juga ada yang edukasi, taman satwa juga ada, dan adanya di Bandar Lampung sebagai hubnya, sebagai senternya nanti sebelum nanti kemana-mana. Jadi kenapa mesti di Bandar Lampung, itulah dia tadi beragamnya fasilitas yang destinasi yang ada dengan harga terjangkau dan dari berbagai macam tingkatan. Banyak wisatawan yang dibawa berdasarkan grup, juga perorangan, keluarga maupun sekolah datang berkunjung. Saya dapat data mungkin kalau setiap Sabtu Minggu weekend hari besar itu plat BG mendominasi hotel-hotel yang ada di sana, bahkan sudah mencapai juga ke yang sifatnya homestay. Juga ini juga mempunyai pilihan juga dengan beragam hotel yang baru bintang 5 ada beberapa, Mercure, Holiday Inn sudah hadir, dan samping hotel-hotel berapa juga yang sudah ada. Ini mempunyai banyak pilihan dengan range harga yang beragam. Tinggal jadi pengunjung yang dari Palembang tinggal pilih mau yang bintang 1 sampai bintang 5 itu ada lengkap, fasilitasnya ada. Juga banyak pilihan tuh destinasinya. Museum juga kita ada, terus sifatnya budaya kemasyarakatan juga ada di beberapa titik. Juga seperti yang saya sebut tadi, untuk kulinernya juga beragam. Lidah orang Palembang sama lidah Lampung sepertinya nggak beda jauh. Ya, brengkes ada di sini juga makan, di sana ada pepes. Pindang di Palembang ada juga, pindang di sana juga. Saya dengar tempoyak juga ada ya Pak ya? Tempoyak juga ada. Jadi kan kalau budaya banget. untuk kuliner makanan nggak kalah. Di samping tempat jaraknya itu dapat tempuh dengan tidak terlalu lama, juga biayanya tidak terlalu mahal, beragamnya fasilitas atraksi yang ada di Kota Bandar Lampung, juga fasilitas amenitiesnya juga beragam, dan juga kulinernya juga sangat mendukung, oleh-olehnya juga ada. Inilah harus kenapa masyarakat Palembang khususnya harus berwisata, nggak perlu jauh-jauh ke provinsi tetangga, di Bandar Lampung itu ada semua lengkap dan terjangkau. Bahkan untuk tamu kami sendiri, kebetulan saya sendiri pengusaha destinasi. Ini dari SD Al-Azhar itu, Al-Azhar Palembang rutin berkunjung ke Lembah Hijau. Perusahaan seperti Pustri, Rumah Sakit Caritas juga datang. Jadi bisa melalui perorangan,
bisa telepon langsung, bisa melalui asosiasi juga, bisa di range untuk datang ke Bandar Lampung. Momen kunjungan ini kita juga berterima kasih selaku pengusaha kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya melalui Kepala Dinas dan pimpinan daerah, Bu Wali Kota Bandar Lampung atas terselenggaranya event ini. Ini untuk pengusaha sangat mendukung sekali, sangat juga bermanfaat sekali dalam tidak henti-hentinya kita berpromosi. Jangankan destinasi, rokok aja yang sudah tidak dipromosikan lagi, sudah dilaku di Saporang, dia laku, apalagi kita harus lebih genjot lagi, kita harus tingkatkan lagi untuk promosi. Itu dia harapan kami. Kami ucapkan sekali terima kasih juga untuk Tribun Lampung dan Tribun Palembang. Ya, terima kasih Pak Irwan ya. Oke, saya balik lagi ke Pak Adiansa. Bapak, seperti apa sih sinergi pemerintah, pelaku usaha, kemudian juga masyarakat dalam membangun sektor pariwisata ini, dan apakah ada rencana-rencana untuk peningkatan infrastruktur ya Pak ya? Kan yang paling penting dalam hubungan sektor pariwisata antara provinsi, antar kota itu adalah infrastruktur. Boleh Pak? Ya. Untuk di Bandar Lampung sendiri, untuk infrastruktur terutama jalan ya, kami rasa sudah sangat baik ya. Sampai dengan ganggang kita diaspal dengan mulus ya, termasuk ke arah destinasi-destinasi kita. Ya, kalau untuk Bandar Lampung, kalau di kabupaten kota yang lain mungkin bisa berkolaborasi dengan provinsi dan pemerintah pusat ya. Tapi kalau untuk Bandar Lampung sendiri, saya rasa sudah cukup baik untuk ininya, infrastrukturnya ya. Karena memang di kota Bandar Lampung ini enggak, karena dia di kota kan enggak begitu luas ya, itu ya. Alhamdulillah pimpinan kita, wali kota Bandar Lampung ini sangat concern dengan infrastruktur jalan ya, sampai dengan ganggang sudah diaspal dengan mulus ya, dengan bagus. Ya, sinergi tadi Pak gimana Pak? Sinergi antara pemerintah, kemudian para pelaku usaha, sektor perusahaan dan masyarakatnya Pak? Ya, kita berbagi event lah, artinya ya kita bersama-sama dengan pelaku usaha. Kalau ada kegiatan ya, baik itu kegiatan dari pusat ya, dari daerah sendiri, kita berusaha kita di acaranya itu kita pindah-pindah tempatnya, kadang di Lembah Hijau, kadang di tempat di hotel gitu kan ya. Dengan begitu sembari mengenalkan wisata kita ke pengunjung ya. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan kepada pelaku usaha dan pemilik destinasi, seperti pelatihan pemasaran ya, bagaimana cara mengemas di media sosial agar pengunjung luar, karena di media sosial kan yang melihat tidak terbatas lah ya, itu salah satunya. Kemudian kita kegiatan-kegiatan yang memang kita kolaborasi ya dengan pelaku usaha kita sering kita lakukan ya, karena memang ini merupakan partner kita ya. Selama ini berjalan dengan bagus ya, semakin dengan baik ya. Untuk itu ke depan mudah-mudahan semakin baik lagi hubungan kita, kolaborasi kita dengan pelaku usaha. Ya, terima kasih. Nanti kami beri kesempatan buat audiens ya, para pengunjung di PS Mall untuk boleh bertanya kepada 3 narasumber kami. Ya, saya kembali lagi ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, ini kan berapa bulan lagi nih? 3 bulan lagi, kayaknya kan mau liburan ya, Desember mau akhir tahun. Kira-kira sudah mengemas paket-paket wisata seperti apa yang tengah direncanakan oleh Asita, mungkin bersama agen-agen travel. Kemudian juga seperti apa sih tour and travel atau
wisata yang berbasis ekoturism ini loh Pak. Jadi pengalaman, pengen balik lagi itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, dalam menyambut musim liburan ya, tentu saja kita sudah bekerja sama dalam bidang untuk memberikan paket-paket wisata, baik one day trip, kemudian untuk 2 hari dan lain sebagainya. Itu tidak hanya individu, ya kan, personal dan lain sebagainya, tapi juga bersama dengan agen-agen yang ada di Palembang, ya kan. Untuk paket-paketnya sudah lengkap, ya kan. Nanti bisa diinformasikan di booth kita. Yang jelas untuk flash sale-nya, ya kan, kami sudah memberikan flash sale. Wow. Udah banyak sekali nih. Ada buat flash sale? pengunjung, jangan lupa nanti ada flash sale nih untuk berkunjung di Kota Bandar Lampung tentunya. Itu. Oke, ya terkait ini Pak, kalau misalnya kan kadang-kadang orang tuh memanfaatkan waktu libur 2 hari mepet kayak kemarin kan Pak ya. Kemarin kan ada Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu Senin 3 hari. Jadi kadang-kadang berangkatnya malam, pagi nyampe Lampung, wisatalah, sore pulang. Ya, jadi capeknya terganti ketika melihat keindahan alam Lampung ya. Keindahan alam Lampung. Iya. Nah, tadi dalam menyambut ekoturism juga, selain kita memberikan paket edukasi nih seperti kerjasama dengan Taman Lembah Hijau dan lain sebagainya, kita bisa juga bekerjasama dengan Kampung Vietnam. Di situ juga ada budidaya untuk lebah dan madu dan di situ. Kemudian kita juga ada ekstra untuk paket bekerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain seperti dalam bidang bahari dan wisata dan lain sebagainya di situ. Kita juga ada destinasi yang wisata bahari selain mereka sudah berkunjung di Kota Bandar Lampung gitu. Oke, jadi memang gak lari dari pantai, gak lari dari laut, tapi juga ada di bukit-bukitnya Pak ya, lembah gitu. Edukasinya juga ada, lembahnya juga ada, pokoknya lengkap deh kalau misalkan di Bandar Lampung. Iya, jadi penasaran nih. Terus terang saya sejak ada tol belum pernah ke Lampung, kasihan ya. Oke Pak, silakan ke Pak Irwan. Pak Irwan tadi disebutin di Kota Bandar Lampungnya aja nih ada 31 destinasi wisata rekreasi, taman wisata ya Pak ya. Jadi bingung sendiri Pak sampai di sana mau kemana 31. Itu jauh-jauh nggak Pak jaraknya nih Pak untuk menjangkaunya itu? Ya, 31 destinasi itu sangat dekat karena kita ada di Kota Bandar Lampung, di ibu kota provinsi. Terminal bis ada di Kota Bandar Lampung, Raja Basa, stasiun kereta api juga ada di pusat kota, travel juga ada di pusat kota. Jadi kita sebagai hubnya untuk berwisata. Ada berbagai macam destinasi seperti ada Lembah Hijau itu cuma 5 kilo dari dari kota. Kalau dengan terus naik ke perbukitan ada Kampung Vietnam juga itu sangat dekat di daerah Kemiling. Puncak Mas yang panorama alam itu di atas perbukitan, juga ada Suhita itu juga di kawasan perbukitan Batu Putu. Juga kita ada laut, ada duta wisata, kita juga ada museum di tengah kota, sangat dekat dan tidak ditembus perpindahan yang ada di tengah kota itu tidak lebih dari 10 menit sudah sampai. Kalau ibu pertama kali datang ke Lembah Hijau, pindah ke Bukit Mas atau pindah ke Kampung Vietnam itu cuma 10 menit. Jadi sudah dapat 4 jam sudah dapat 2 destinasi. Iya ya. Tinggal nanti turunnya lagi ke laut, itu ada duta wisata. Ada duta wisata sebelum nanti pulang nanti ke arah Basosoni atau tempat oleh-oleh Toms, dan juga ada binaan Kota Bandar Lampung, tempat oleh-oleh itu di Gang PU untuk keripik-keripikan ada di sana sebelum nanti pulang masuk ke tol Itera. Jadi sangat dekat kalau mau pindah-pindah tempat sebelum juga nanti mengarah ke kabupaten lain seperti Pesawaran, itu ada Pahawang, ada Mutun atau di Kekalian dan Lampung Selatan. Jadi kalau di Bandar Lampung sangat dekat sekali Bu. Iya, jadi tinggal bawa badan aja sehat ya Pak ya. Kuat jalan seharian ya Pak ya. Pokoknya udah dekat-dekat semua ya. Oke, ya kita boleh buka pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin pengunjung ya yang ingin bertanya tentang destinasi wisata di Lampung atau kepada kepala dinasnya, silakan. Kami buka sesi pertanyaan untuk yang pertama, ya silakan yang jilbab hitam.
Silakan mengajukan pertanyaan kepada siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Oci. Ya. Izin Bu, saya ingin bertanya kepada Kak Sopian dan kedua Bapak. Nah, kan Lampung itu kan terkenal karena keripik. Lampung itu terkenal karena apa, Pak? Apa terkenal dengan keripik pisangnya atau terkenal karena pantainya? Terus kota Lampung itu dijulukin sebagai kota apa, Pak? Nah, untuk Kak Sopian, bagaimana Kak tempat wisata di Lampung ini diperkenalkan di khalayak luas agar lebih dikenal? Terus bagaimana turut serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata yang ada di Lampung? Itu saja, sekian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Oci. Nah tuh Pak, ternyata keripik pisang tuh forever Pak. Memang khas Lampung nih ya, apa ciri khas Lampung, kemudian juga apa tadi ya, moto ya. Silakan Pak. Ya, untuk Kota Bandar Lampung adalah kota tapis berseri, ya. Oh, itunya ya Pak ya. Tapis Kemudian berseri. Berseri apa singkatan Pak? Ada singkatannya panjang Iya. kalau ceritanya. Nah, jadi kota tapis berseri itu dikenalnya ya. Kemudian kalau untuk Lampung sendiri kan Sai Bumi Ruwajura ya. Di Satu bumi, dua. Ya, ada iya. Lampungnya ada Lampung Pesisir, Pepadun, ada Sai itu Batin ya. gitu ya. Kemudian untuk sentra keripik, ya, memang luar biasa. Kita memang sebelumnya ada penghasil ini dulu pisang ya gitu kan. Banyak penghasil pisang itu yang jadi bahan untuk keripik ya. Kemudian memang mereka ini ada sentranya di Gang PU karena berkumpul di situ. Nah kemudian berinovasi. Ya, nggak hanya kalau kita tahu dulu tuh keripik, ada yang keripik pisang yang original ya. Kemudian sekarang sudah banyak, ada yang rasa duren, ada stroberi gitu kan, macam-macam topping-toppingnya ya. Oleh karena itu sekarang juga ada yang semacam di freezer ya, pisang saya lupa namanya itu. Sale, pisang sale? Bukan. Jadi dia di freezer bisa kita di rumah baru kita goreng. Okay. Jadi masih rasanya masih sangat Jadi enak. di vakum ya Pak ya, Ya. disimpan di freezer. Di freezer. Baru sampai di Palembang bisa digoreng gitu ya Pak. Karena kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Ya. Sebenarnya kita ada 10 sentra. Ya, sebelum di pariwisata ini saya kebetulan di Dinas Perindustrian. Sebelumnya juga di Dinas Perdagangan. Jadi kita memang banyak binaan UMKM situ. Jadi sentranya itu ada sentra keripik tadi ya, ada sentra tapis, kemudian sentra batik, sentra sulam usus, ya, kemudian ada lagi emping. Sulam apa tadi Pak? Sulam usus. Jadi pakaian. Oh, pakaian iya. Sulam usus itu bentuknya seperti usus ya, digabung-gabung gitu ya, sangat cantik kalau dipakai. Untuk tapis sendiri kita ada sentra tapis ya, ada gedung tersendiri di Kemiling ya. Gedung itu ada di lantai dasarnya ada pelatihan, ada tempat orang-orang yang napisnya di bawah. Kemudian di lantai 2-nya itu ada tempat fashion ya. Kalau ada kunjungan mereka bisa melihat di tempat pembuatannya, kemudian fashionnya dan galerinya ya. Di lantai 1-nya ada galeri untuk tapis ya. Dan dari semua sentra-sentra itu ada kepengurusannya, ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Jadi kita kalau ada pembinaan dengan mereka yang sentra itu, kita bisa cepat gitu ya.
ada program apa kita bisa informasikan lebih cepat karena kita ada masing-masing ada grup-grupnya di situ ya, grup-grup WhatsApp gitu yang terhimpun di sentra-sentra itu. Jadi memang dari penjualan secara online-nya kita latih gitu kan. Termasuk kemarin ya kita ada pelatihan untuk destinasi, kemudian untuk para pemandu wisata ya. Kemudian desa wisata ada pelatihan pemasaran secara online. Ya. Yang baru-baru ini kita mengadakan di Lembah Hijau, betulan ya. Jadi memang banyak yang disupport oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Oci. Kemudian tadi langsung ke Pak Sofyan. Saya lupa nih pertanyaannya tadi. Bagaimana? Apa Ci? Mengenalkan destinasi wisata. Iya, tuh ingat Pak Sofyan. Silakan Mbak. Oke, jadi kita itu di dalam organisasi pariwisata itu pasti bagaimana dong caranya untuk mengenalkan destinasi wisata. Selain mengikuti pameran-pameran ya kan, kami juga adanya kerjasama yaitu B2B dan lain sebagainya. Sebenarnya pameran ini di sini tidak hanya memberikan efek positif untuk pemerintah Kota Bandar Lampung dan masyarakat Lampung pada umumnya, tapi juga memberikan efek ekonomi juga untuk masyarakat Palembang. Kenapa? Karena kita juga di sini bekerjasama dengan influencer-influencer, kemudian bekerjasama dengan agen-agen biro pariwisata. Gimana caranya kita mengemas perjalanan wisata yang kiranya sama-sama mendapatkan peningkatan ekonomi, ya kan? Tidak hanya di kita, tapi juga di Palembang, khususnya para agen. Ya, dan itu. Kemudian untuk menjaga kelestarian pariwisata di Provinsi Lampung, kami juga di situ ada juga nih ekowisata yang bersama dengan masyarakat setempat. Seperti contoh di sana juga ada pariwisata berbasis ekoturism seperti hutan mangrove dan lain sebagainya. Di sana sudah banyak sekali. Dan apalagi di Bandar Lampung nih udah banyak nih seperti itu. Jadi tentunya tidak hanya kita berwisata tidak hanya mementingkan kepentingan nilai ekonomi, tapi bagaimana cara kita juga berwisata itu juga menjaga kelestarian alam khususnya di Provinsi Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi ya pertanyaan dari Oci yang telah dijawab oleh dua narasumber. Silakan untuk ada pertanyaan lagi, boleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau tidak ada saya sambung lagi nih. Pak Dinas lagi nih Pak. Pak Adiansah. Bapak kan sekarang kayaknya kita itu harus melestarikan budaya lokal ya Pak ya. Nah seperti apa sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung melestarikan budaya lokal dan juga menjadi daya tarik untuk wisatawan dalam negeri dan luar negeri untuk datang ke Bandar Lampung. Silakan Pak. Ya, kita setiap event kita mengikut sertakan yang orang-orang yang memang berkecimpung di kebudayaan. Jadi seperti kampung-kampung yang masih budayanya masih kental ya, kampung-kampung Lampung ya. Di kota ada beberapa kita, walaupun di kota ada kampung memang kampung budayanya ya. Seperti di Kedamaian, Negeri Olo Gading, di Raja Basa itu masih kental adat istiadatnya situ. Dan kalau ada event kita seperti pawai budayaan ya dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung selalu kita ikut sertakan. Kemudian kita juga mengemas dari tempat-tempat yang kampung Lampungnya tadi itu apa yang menjadi khas-khas dari mereka ya, yang itu akan kita kemas menjadi event-event nantinya ya. Kita akan lestarikan dan kita ikut sertakan kepada event-event baik itu pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ke Pak Irwan nih, boleh lagi nih Pak Irwan. Pak, kalau misalnya ke taman-taman rekreasi gitu ya Pak ya, tadi kan ada kayaknya langganan tetapnya itu dari
SD di sini, terus ada perusahaan di sini. Kemudian apakah juga kita mengembangkan villa-villa atau homestay gitu Pak? Mungkin untuk orang-orang yang ingin lebih berhemat ya Pak ya, nggak nginap di hotel atau seperti itu ada Pak? Ya di destinasi ada yang ya di destinasi ada juga yang menyediakan beberapa penginapan yang terjangkau juga Bu. Seperti mungkin di Kampung Vietnam, di kita juga ada, teman lagi nggak beroperasi, juga di Puncak Mas juga ada penginapan yang harga terjangkau. Nanti tinggalnya di dekat-dekat situ, nanti wisatanya bisa ke tempat itu tersebut atau ke tempat kami, ke tempat Lembah Hijau. Karena kita juga ada, untuk produk kita itu sangat diminati untuk di Palembang. Kita ada gajah Sumatera, Taman Satwa Lembah Hijau satu-satunya kebun binatang yang berhasil menangkarkan gajah di ex situ. Iya, nggak perlu ke Waikambas ya Pak ya? Nggak perlu. Kalau ke Waikambas 3-4 jam Bu, tapi kalau di Bandar Lampung begitu turun dari stasiun kereta 5 menit sampai Lembah Hijau. Ada berapa Pak? Ada 5 ekor, anaknya 1, tadinya 4. Oke. Sekarang sedang kita kawinkan lagi. Juga beruang yang bisa, kami mengandung misi konservasi juga. Beruang yang tadinya 4 ekor sudah berkembang biak juga. Kita pelestarian lingkungan tadi seperti Mbak Cidari sampaikan, bagaimana kita bersinergi dengan lingkungan melalui konservasi, itu kita lakukan. Jadi itu juga ada orang hutan, ada harimau Sumatera, jadi banyak sekali tempat-tempat apa yang bisa dipelajari dan dilihat di Bandar Lampung, khususnya di Lembah Hijau. Iya, wah jadi ini memang kayaknya cocok banget untuk wisata keluarga ya Pak ya, yang Cocok, ada Bu. anak-anak. Mau lihat-lihat tempat wisata ketinggian, alam Bukit Barisan, kawasan Tahura itu dari Kampung Vietnam bisa kelihatan hijau, hamparan hijau, bahkan laut, dari Bumi Kedaton, dari Wira Garden, jadi itu bisa kelihatan. Jadi Kampung Vietnam kenapa sih Pak? Memang ada sejarah sama Vietnam jadi ya? nggak perlu keluar negeri lagi, ya kan? Jadi dapat 2 kalau ke Bandar Lampung Bu, nggak usah ke Vietnam, Iya, ada iya. kampungnya di situ, Kampung Vietnam. Nggak ada Pak ya? Ada nggak Pak hubungan sama Vietnam? Saya jadi penasaran. Nanti Bu Gita dijawab Bu, apa ada hubungannya dengan Vietnam Bu? Oh iya, nanti saya tanyain langsung ke Tetangga sebutnya Kamboja, ya. iya gitu. Iya. Oke Pak, saya kembali di penghujung, kita udah masuk di penghujung talk show. Mungkin terakhir ke Pak Kepala Dinas dulu nih Pak. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Palembang, dan juga ini karena disiarkan di YouTube kan seluruh Indonesia bisa melihat seperti apa komitmen dari Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sektor pariwisata. Ya baik, untuk sektor pariwisata seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan multiplier effect ya. Jadi nggak kita seperti penjualnya, kita jual barang langsung laku seperti itu kan enggak. Jadi dengan kita seperti ini ya, makanya kita upayakan kolaborasi dengan pihak-pihak travel, kemudian destinasi, kemudian perhotelan, tempat oleh-oleh, itu agar kita bisa memasarkan ya bentuk kota Bandar Lampung sendiri. Nah, kita memang terutama Ibu Wali Kota Bandar Lampung ya siap untuk mengadakan event-event skala nasional kita. Makanya kalau ada beberapa event yang skala nasional tuh rata-rata kalau memang mengkomunikasikan ya di Bandar Lampung, komunikasi ke wali kota kita, itu ada yang kita terima, ada welcome dinnernya. Mungkin di kantor wali kota yang ada, kita kan ada gedung sendiri, kemudian kita berikan semacam kayak souvenir gitu ya dari kita. Nah itu salah satunya support dari pemerintah kota untuk mereka yang memang mau mengadakan event skalanya nasional ya. Karena kita sudah sangat siap dari hotel kita, kemudian dari kuliner kita, semua sudah sangat siap. Jalan-jalan sudah alhamdulillah sudah bagus-bagus gitu ya, mulus-mulus gitu. Kemudian destinasi kita sudah sangat banyak, travel kita sudah lengkap gitu ya kan. Jadi memang sudah sangat mendukung.
Untuk itu ya kami mengundang ya Bapak Ibu silakan mengunjungi Kota Bandar Lampung ya, karena warganya kita sangat welcome dengan pengunjung ya. Kalau berkunjung ke Bandar Lampung kita kadang-kadang nggak tahu nih ini orang pendatang apa bukan gitu ya, karena kita memang biasa sehari-hari bahasa Indonesia sih. Kalau di keluarga ya kita ada bahasa Lampungnya gitu ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa di Bandar Lampung itu tadi seperti Indonesia mini. Jadi semua asal dari orang ya itu rata-rata ada semua di sana. Ya. Jadi memang kita sangat welcome dengan kunjungan, dan dari mulai pemerintahnya, dari pihak-pihak travel, dari destinasi, dari masyarakatnya itu sangat mendukung sekali untuk kunjungan wisata. Iya, terima kasih. Pak Sofyan, closing statementnya silakan untuk mengajak para wisatawan untuk datang ke Lampung. Oke, untuk masyarakat Palembang tentunya berpergianlah dengan travel yang sudah berkredibel, ya kan? Terutama travel lokal. Karena apa? Karena travel lokal itu yang tahu medan gitu loh. Jadi kalau misalkan berwisata baik FIT mau rombongan mau seperti apa, kami sudah siap, ya kan? Di situ ada Arahan Travel, Enderesus Travel, kemudian ada Sofyan Tour dan Aero Travel. Yang artinya apa? Kami sudah siap membantu, sudah siap untuk jadikan partner berpergian wisata di Provinsi Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Pak Irwan silakan untuk kembali mengajak teman-teman untuk bisa berkunjung ke destinasi di Lampung. Silakan. Untuk masyarakat Palembang, mari datang berkunjung berwisata ke Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Tempatnya beragam, enggak terlampau jauh, juga bisa cocok untuk seluruh keluarga, dan jadi banyak beragam tujuannya. Pemandangan alam yang tidak dijumpai di Palembang ada di sana. Perbukitannya juga konturnya Bukit Barisan oke. Sejuk juga, mau lihat pantai ada, mau lihat pegunungan ada, juga konservasi gajah ada, sifatnya edukasi untuk anak-anak, bisa juga edukasi tentang madu, produksi madu, juga tentang hewan, juga beragam ada nanti yang sifatnya budaya, nanti Bukit Sakura ada, Puncak Mas ada, kulinernya beragam, tidak jauh. Tidak ada aman, nyaman, penuh kenangan, datanglah ke Bandar Lampung. Iya, terima kasih Pak Irwan. Demikian talk show kita hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, dengan berakhirnya dari Pak Irwan, kemudian Pak Ardiansah dan Pak Sofyan, berakhir juga talk show kita hari ini. Saya juga punya pantun di akhir acara kita ini. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa makan es kacang campur susu kental. Kita doakan semoga Lampung makin berkembang, destinasi wisatanya ramai dan terus dikenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seputaran talk show yang sangat menarik sekali di sore hari ini, yang mana tadi kita sudah dengarkan bersama dari Lampung untuk Indonesia. Hadir bersama dengan kita Redaktur Sri Putri Sumsel, selaku moderator Ibu Lisma Noviani, terima kasih. Bapak Ardiansah SEMH, terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, dan Bapak Sofyan Aris, Bapak Irwan Nasution. Berkenan kami mengundang GM dari Tribun Lampung, kami persilahkan untuk menyerahkan cindramata kepada narasumber kita sore hari ini. Kami persilahkan untuk diserahkan terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Irwan. Silakan. Silakan. Cindramata pertama diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Sambil lihat di sisi sebelah kanan karena masih live dari Tribun Sumsel. Selanjutnya dari
perwakilan pariwisata. Baik, silakan berada di sisi sebelah kanan dan yang terakhir diserahkan kepada moderator kita. Ucapan terima kasih pada hari ini. Iya, silakan berada di tengah. Ibu mohon izin, silakan semua rekan-rekan fotografer 3, 2, 1 1, 2, 3. Yes, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Ibu GM terima kasih untuk kesediaan waktunya pada hari ini menyerahkan cenderamata kepada narasumber kita sekaligus kepada moderator. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Tadi bawa keripik ini keripik pisang ya, paling terkenal di Lampung. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu tuh kalau misalnya berangkat ke Lampung itu adalah beli keripik pisang dan juga berbagai macam olahan yang lain-lainnya yang berasalkan dari pisang juga. Baik, selamat sore, kami persilakan kepada seluruh pengunjung dari Palembang Square Mall. Karena tadi sudah